Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bareng saya lagi di sini dengan Jari Muhammad dalam podcast audio. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas sebuah kisah yang mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman semua. Kisah ini datang dari dunia Islam. Namun sebelumnya kami ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendukung pengembangan channel ini. Buat kamu yang baru berkunjung, kami ucapin juga selamat datang dan jangan lupa untuk dukung juga channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu apabila konten-konten kami bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Kita mulai pada kisahnya. Baik, yuk kita simak kisah pengembaraan spiritual Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kalau dibaca dari sebutannya Al-Farisi, dia bukan berasal dari tanah Arab atau suku Arab, tapi berasal dari Persia yang sekarang masuk dalam wilayah Iran. Itulah hebatnya Islam, meski bukan dari Arab dan termasuk kelompok urban, tapi beliau mendapat tempat yang mulia di mata Islam. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa Salman itu bagian tak terpisahkan dari kami, Ahlul Bait. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah pelajaran berharga bagi pendamba kebahagiaan dunia dan pengharapan surga. Imam Ahmad dalam Musnad meriwayatkan perjalanan panjang seorang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam mencari hidayah. Disebutkan bahwa Salman dulunya adalah penyembah api. Ayahnya selaku kepala suku menugaskan Salman untuk menjaga api agar terus menyala, tidak boleh padam. Salman pun tidak pernah keluar dari rumahnya, layaknya gadis pingitan. Salman Al-Farisi salah satu sahabat Rasulullah yang bukan berasal dari Arab. Dia awalnya beragama Majusi atau penyembah api. Karena panggilan hati yang merupakan fitrah setiap manusia, dia mencari agama yang menurutnya benar. Sampai ke pelosok negeri, bertemulah dia dengan Rasulullah SAW. Kisahnya panjang dan penuh perjuangan. Perlu kita tiru sebagai generasi muda. Suatu hari, Salman disuruh oleh ayahnya untuk mengurus kebun dan menyelesaikan beberapa tugas. Di tengah perjalanan, Salman melewati sebuah gereja. Dia mendengar suara-suara merdu dari dalam gereja. Dia pun masuk dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Salman takjub dan ingin memeluk agama tersebut. Dia pun tertahan hingga matahari tenggelam. Salman pun menanyakan asal-usul agama tersebut yang ternyata berasal dari Syam. Ketika pulang, Salman langsung diinterogasi dan dimarahi oleh ayahnya. Dia lalu ditahan di kamar dengan kaki dililit belenggu dari besi. Walhasil akhirnya Salman berhasil kabur dari rumah. Berangkatlah ia menuju Syam bersama kafilah dagang dari Syam yang singgah di daerahnya. Di Syam, Salman memulai sejarah perjalanannya mencari hidayah. Agama yang dicarinya sampai bertemu Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Di Syam, Salman tinggal bersama seorang pendeta di gereja. Ternyata pendeta tersebut adalah orang yang kurang baik. Di akhir kisah, umat Nasrani menyalib pendeta tersebut. Salman lalu tinggal bersama seorang pendeta yang menggantikan posisi pendeta sebelumnya. Pendeta tersebut adalah orang yang soleh dan baik. Namun tidak lama berselang, pendeta tersebut tiba ajalnya.
Sebelum wafat, dia berwasiat kepada Salman untuk mendatangi seorang soleh di negeri Mausil. Salman segera berangkat ke Mausil dan tinggal bersama orang soleh tersebut. Akan tetapi tidak lama kemudian orang tersebut wafat. Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Salman agar datang kepada seorang soleh di negeri Nasibin. Tanpa membuang waktu, Salman pun bergegas menuju Nasibin dan bertemu dengan orang soleh tersebut. Salman lalu tinggal bersamanya. Namun, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat pula ajal menjemput orang ini. Dia pun wafat setelah sebelumnya memberitahu Salman tentang seorang soleh di daerah Amuriyah. Di Amuriyah, Salman bertemu dan tinggal bersama orang saleh tersebut. Dalam waktu yang cukup lama, Salman bahkan sempat mencari usaha hingga memiliki beberapa ekor kambing dan sapi. Tatkala ajal tiba, orang saleh tersebut memberitakan bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang saleh seperti dirinya. Namun, dia memberitahu Salman bahwa waktu itu telah datang masa munculnya Nabi akhir zaman. Disebutkannya pula ciri-ciri Nabi tersebut. Nabi itu muncul di negeri Arab, lalu berhijrah ke daerah yang diapit oleh dua bukit berbatu hitam. Di tengahnya terdapat pohon-pohon kurma. Nabi itu mau memakan hadiah, tetapi tidak mau memakan sedekah, dan di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Setelah orang saleh itu wafat, Salman masih tinggal di Amuriyah beberapa lama. Ketika datang kafilah dagang dari kafilah Kal, Salman meminta mereka membawanya ke tanah Arab dengan bayaran seluruh sapi dan kambing yang dimilikinya. Mereka pun menyetujuinya dan membawa serta Salman. Namun, setibanya mereka di Wadi Qura, mereka menjual Salman sebagai budak kepada seorang Yahudi. Salman pun tinggal di sana beberapa waktu. Tidak seberapa lama, datanglah sepupu Yahudi itu dari Bani Khuraizah, Madinah. Dia pun membeli Salman dan membawanya ke kota Madinah. Sesampainya di sana, Salman langsung mengenali Madinah sebagai kriteria yang disebutkan oleh orang soleh dari Amuriyah. Di Madinah, Salman disibukkan oleh statusnya sebagai budak. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW sudah diutus sebagai nabi di Mekah, lalu berhijrah ke Madinah. Singkat kisah, Salman pun berhasil menemui Rasulullah SAW di Kuba, lalu menemuinya lagi di Madinah untuk melihat ciri-ciri kenabian beliau SAW. Semuanya telah diketahui kecuali satu hal, tanda kenabian di antara kedua pundak beliau. Pada suatu hari, beliau SAW mengantarkan jenazah seorang sahabat ke pekuburan Baqi. Beliau SAW duduk di antara para sahabat. Datanglah Salman, lalu mengucapkan salam kepada beliau SAW. Tidak sabar, Salman pun langsung berputar ke belakang punggung beliau SAW untuk melihat apakah ada tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh orang soleh dari Amuriyah. Tatkala Rasulullah SAW tahu bahwa Salman sedang memastikan sesuatu, beliau pun melepaskan kainnya dari pundak. Salman pun melihat dan mengenali tanda kenabian beliau SAW.
Salman langsung memeluk beliau sambil menangis dan menceritakan perjalanan panjangnya mencari hidayah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan kisah Salman dan memintanya untuk menceritakan kepada para sahabat. Sahabat Salman memeluk Islam dan menjadi Muslim yang taat, tidak setengah-setengah, bahkan menjadi Muslim pejuang. Salah satu ide brilian beliau adalah saat umat Islam dalam kondisi genting dikepung pasukan sekutu. Sebagai orang Persia, beliau mengusulkan agar sekeliling kota Madinah digali untuk mempertahankan melawan musuh. Ya, membuat parit. Ide gila yang tidak terbesit oleh penduduk Arab. Rasulullah SAW menjalankan ide besar tersebut. Ini terjadi dalam Perang Tabuk atau juga disebut dengan Perang Khandaq. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas ide besar tersebut, umat Islam mendapatkan kemenangan gemilang tanpa perlawanan. Nah, teman-teman sekalian, dari usaha serius beliau memburu hidayah, kesungguhan menjalani agama, dan totalitas dalam berjuang, maka Islam mencatat Salman Al-Farisi dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan umat Islam, dan beliau dikenang umat Islam di seluruh dunia. Nah, itu tadi kisahnya tentang Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Sebelum menutup perjumpaan kita, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, share ke media sosial apabila konten-konten kami bermanfaat. Saya Jerry Muhammad mengakhiri pertemuan kita dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.